Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di kelompok 10 akan menerangkan terkait dengan rancangan penerapan green building pada rumah tempat tinggal dengan judul Serenity Green Living. Anggota kelompok 10 sendiri terdiri dari saya, Dito Rahman, teman saya Chandra Saputra, dan juga teman saya lainnya, Zaki Isantamba. Letak dan kondisi lahan berada pada Jalan Cimang Permai, Kaving Surya, Kecamatan Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, dengan PT yang dapat dilihat pada layar. Serenity Green Living sendiri merupakan sebuah rumah yang dirancang sebagai hunian rumah tumbuh dengan luas tanah 306 meter persegi dan luas bangunan 210 meter persegi. Luas ruang terbuka hijau yang dirancang adalah 96 meter persegi dan berdasarkan perhitungan koefisien dasar hijaunya sebesar 31%. Dan rumah ini dirancang untuk dihuni oleh bapak, ibu, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, dan juga asisten rumah tangga. Untuk ranah rumahnya lantai satunya seperti berikut: ada kolam renang, ruang makan, ruang tamu, koridor, taman depan dan taman belakang, dan juga ada parkir mobil serta kamar untuk ART. Lantai 2-nya terdiri kamar-kamar anggota keluarga seperti kamar utama, kamar 1, 2, 3, dan juga ada balkon. Lupa saya memberikan tahu tadi bahwa balkon memiliki fungsi utama yang khusus untuk rumah ini, di mana balkon digunakan untuk melihat pemandangan yang indah dari Gunung Salak. Untuk lantai 3 sendiri sebagai ruang istirahat dan ruang berkumpul, karena ada ruang santai, teras, dan juga balkon lagi untuk melihat keindahan Gunung Salak. Dan juga ada ruang penampung air hujan serta ruang kontrol untuk panel surya. Mengapa? Karena pada rooftop diletakkan panel surya sebagai sumber energi listrik alternatif untuk rumah ini. Kita beralih ke green shift rating tempat guna lahan atau appropriate site development untuk green buildingnya. Pertama adalah prasyaratnya ada 2, yaitu kesesuaian lokasi dan juga area dasar hijau yang perlu terpenuhi dengan rumah berada pada kawasan permukiman RT RW Kota Bogor, dan juga memenuhi kriteria dasar untuk koefisien daerah hijaunya yaitu 10%, di mana saya sebutkan sebelumnya adalah 31%. Untuk ASD status sebagai poin penilaian, di mana dengan luas bangunan 210 meter persegi yang terdiri dari 3 lantai, RTH-nya telah memenuhi ini untuk lebih dari 30% luas tanah yaitu 96 meter persegi. Dan juga asal tanaman berasal 100% dari nursery lokal dan tidak jauh dari rumah. Untuk pohon pelindung yang digunakan sendiri seperti 2 pohon palang putih dan 2 pohon kemboja, yang berarti lebih dari 3 jumlah minimal untuk ASD 1 sehingga ASD 1 terpenuhi. Yang kedua adalah adanya infrastruktur pendukung yang berjumlah 8. Ada jalur jalan, jalur drainase, jalur pedestrian, lampu jalan, jalur fiber optik, jalur telepon, jalur air bersih, dan sistem jalur sampah, sehingga memenuhi minimal 8 ASD 2 sehingga ASD 2 terpenuhi. Untuk ASD 3 ada aksesibilitas komunitas. Ada 10 aksesibilitas komunitas, di mana memenuhi dari ASD 3 sehingga rumah mendapatkan poin ASD 3. Untuk ASD 4 ada pengendalian hama, yaitu ada nyamuk, lalat, tikus, dan rayap. Untuk nyamuk dan lalat kita dapat menanam lavender dan juga dapat meminimalisir genangan dengan mengoptimalkan drainase. Untuk menghindari jentik nyamuk dan juga lalat kita dapat melakukan kebersihan mengolah sampah dengan benar sehingga tidak mengundang lalat. Untuk tikus kita dapat menutup lubang drainase dengan jaring-jaring kawat atau mesh sehingga mencegah binatang luar seperti tikus masuk ke dalam rumah, dan juga menambahkan tangkap tikus di tempat-tempat yang memungkinkan tikus untuk muncul. Untuk rayap sebagai hama kayu, kita dapat melapisi kayu dengan glitter atau cat anti rayap dan menjauhkan komponen kayu dari daerah yang kemungkinan terkena air. Untuk ASD 5 ada transportasi umum, di mana rumah dekat dengan jalan raya baru Kiai Haji Soleh Iskandar yang sering dilewati transportasi umum, dan juga akses menuju rute tersebut hanya sebesar 500 meter saja dari rumah yang kita rancang. Untuk ASD 6 ada penanganan air hujan, di mana ada penanganan atas limpasan untuk halaman dan juga limpasan untuk atap. Untuk atap sendiri berupa talang air, dan juga untuk halaman sendiri ada saluran keliling rumah yang akan menuju sumur resapan. Dengan pemenuhan atas poin-poin dari ASD atau tempat guna lahan, kita mendapatkan total poin 12 untuk green shift ratingnya. Lanjutkan dengan green shift rating untuk efisiensi dan konservasi energi atau energy efficiency and conservation atau EC. Dengan ada 2 prasyarat lagi, yaitu adanya meteran listrik, di mana kita ada meteran listrik untuk baik untuk jaringan maupun listrik swadaya. Yang kedua ada penerapan desain pasif, yaitu adalah penggunaan kondisi alami untuk mengkondisikan bagian dalam rumah, seperti penggunaan cahaya alami untuk mengurangi rumah pada siang hari, dan juga penggunaan ventilasi silang sehingga kita tidak memerlukan AC untuk pengkondisian udara dalam rumah. Untuk EEC 1 adanya penggunaan submeteran untuk komponen-komponen elektrik dengan daya yang cukup tinggi sehingga penggunaan listrik dapat lebih dipantau. Untuk EC 1 juga harus ada perhitungan konsumsi listrik di mana telah dilakukan, dan sehingga mendapatkan lantai 1 sebesar 120.192, lantai 2 2.582, dan lantai 3 964. Sehingga dalam sebulan kita membayar listrik untuk lampu saja sebesar Rp175.163. Ini hanya perkiraan saja. Dan untuk alat elektronik ada televisi LED, kulkas 2 pintu, mesin cuci, pompa air, microwave, rice cooker, coffee maker setrika, dan juga laptop. Dengan alat-alat tersebut berdasarkan perhitungan untuk sebulan kemungkinan kita akan membayar Rp642.871. Akan tetapi dengan asumsi alat-alat tersebut digunakan setiap hari dan pemakaian yang bisa ditentukan. Akan tetapi bila terkadang kita tidak menggunakannya setiap hari, mungkin beberapa kali seminggu, tarif total dalam sebulan ini mungkin dapat lebih rendah lagi. Untuk EC2 merupakan cahaya buatan,
di mana pada desain rumah kita menggunakan lampu LED dan juga 30% lebih hemat listrik daripada lampu biasanya. Dan juga penggunaan sensor cahaya untuk lampu taman dapat digunakan untuk meminimalisir pemborosan listrik untuk lampu taman pada siang hari. Dan juga ada pencahayaan ruang keluarga dan ruang makan. Pada siang hari kita memanfaatkan desain pasif, yaitu penggunaan penerangan dari sinar cahaya alami. Untuk EC3 ada pengkondisian udara, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dengan memanfaatkan prinsip ventilasi silang atau desain pasif, kita dapat mengkondisikan udara dengan menggunakan udara alami, sehingga tidak memerlukan atau tidak menggunakan AC. Untuk EC4, reduksi panas dengan memanfaatkan material-material tertentu seperti atap UPVC yang dapat menghalau panas dari luar, langit-langit menggunakan gypsum board yang dapat menangkap panas sehingga tetap ada di luar, dan juga dinding bata merah yang terkenal dapat mengkondisikan udara dalam ruangan agar tetap dingin dan nyaman. Untuk EC5 adalah peranti rumah tangga hemat energi. Dengan televisi, kulkas, dan sebagainya, sebenarnya alat-alat tersebut berada atau memiliki daya yang lebih rendah daripada alat-alat pada umumnya. Contohnya mesin cuci di sini ada 140 watt yang kita gunakan. Biasanya umumnya mesin cuci tersebut ada 400-600 watt. Kita memilih yang lebih hemat. Untuk EC bonusnya, sebagai sumber energi terbarukan, kita ada panel surya sebagai sumber listrik alternatif. Dengan terpenuhnya poin-poin dari EEC dan juga adanya poin bonus tadi, kita mendapatkan total poin EEC sebesar 17 poin. Dilanjutkan dengan prinsip rating untuk konservasi air atau Water Conservation WAC. Untuk WAC 1, kita membutuhkan meteran air sebagaimana meteran listrik. Meteran air digunakan untuk memantau dan mengelola konsumsi air agar tetap efisien dan hemat. Untuk WAC 1 juga kita ada perhitungan konsumsi air. Seperti yang dapat dilihat pada perhitungannya, di tabel kita mendapati bahwa total dalam sebulan kita membayar Rp133.200. Dalam tatanannya, kita berada pada jenis kota atau penggunaan sedang, yaitu 20.000 sampai dengan 100.000. Dan untuk jumlah kebutuhan airnya 90 sampai 100 liter. Untuk WAC 2 adalah alat keluaran hemat air dengan total skor yang berdasarkan hasil pemantauan menghemat air sebesar 4 sampai 5. Dengan flush, total shower, dan juga total keran itu sebesar 50% dari total penggunaannya. Untuk WAC 3 adalah penggunaan air hujan, di mana penggunaan penampungan air hujan sebesar 520 liter dapat digunakan lagi untuk flush toilet dan juga penyiraman tanaman. Dihubungkan dengan WAC sebelumnya, di WAC 4 atau irigasi hemat air, kita memanfaatkan air hujan di panen tersebut sebagai sumber alternatif penyiraman tanaman, sehingga kita dapat menghemat air dari tanah untuk menyiram tanaman. WAC 5 adalah pengelolaan air limbah. Kita menggunakan grease trap pada sink dapur sehingga kita dapat meminimalisir grease atau lemak di water air yang telah dikeluarkan kepada outlet, dan juga penggunaan safety tank agar menjaga kontaminasi terhadap tanah dan air tanah. Berdasarkan pemenuhan poin dari WAC, kita mendapatkan 11 poin. Dilanjutkan dengan basic rating untuk sumber dan daur material atau Material Research and Cycle MRC. Untuk MRC 1, tidak menggunakan refrigeran yang dapat merusak ozon seperti HCFC. Untuk AC, dengan tidak menggunakan AC dalam desain rumah sehingga MRC 1 terpenuhi. Untuk MRC 2 sendiri, kita menggunakan material bekas seperti penggunaan bata roster yang terbuat dari plastik bekas. Untuk MRC 3 adalah material dari sumber yang ramah lingkungan seperti sumber terbarukan, daur ulang atau bekas. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, ada sofa atau kursi yang terbuat dari plastik atau drum bekas, di mana barang-barang tersebut digunakan dalam rumah desain kami. MRC 4 adalah penggunaan material yang tersertifikasi green product. Contohnya adalah penggunaan semen yang memiliki tandang centang hijau sebagai tanda green product. Selanjutnya untuk RC5, kita ada penggunaan kayu bersertifikat, di mana dalam desain atau perancangan bangunan ini kita menggunakan kayu yang legal sesuai dengan peraturan pemerintah sebagai langkah untuk menuntaskan perdagangan kayu ilegal. Untuk MRC6 adalah material prafabrikasi, di mana penggunaan material prafabrikasi dapat meminimalisir sampah konstruksi yang ditemukan pada proyek. Dan juga untuk MRC7 adalah material lokal, dengan menekankan bahwa penggunaan material tersebut berasal tidak jauh dari lokasi proyek dalam radius 100 km dapat dikatakan seperti itu, dan juga material tersebut harus berasal dari dalam wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini, lokasi proyek segera tidak jauh ada Mitra School Bogor sebagai toko bangunan yang dapat dijadikan sebagai sumber bahan bangunan dalam proyek ini. Dengan penggunaan dari parameter sumber dan daur material atau MRC, total poin yang didapatkan adalah 11. Sekian dari kelompok 10 tentang pembahasan untuk prinsip rating ASD, EEC, WAC, dan MRC. Sebenarnya ada IHC dan juga BEM yang akan dijelaskan pada video berikutnya. Jadi nantikan video berikutnya dan sampai jumpa lagi dengan kelompok 10. Goodbye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.